Ya, sepertinya kepanikan masih terus melanda pasar dan bahkan khususnya untuk risk asset atau pasar ekuitas relatif lebih dalam ya untuk mengalami koreksi dan itu juga berpengaruh kepada emas. Tapi kira-kira apa yang membuat faktor pergerakan tersebut terjadi dan bagaimana dampak selanjutnya ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari masalah risk asset yang terus tertekan. Sepertinya ini menggambarkan situasi di mana market sedang melakukan repricing terkait dengan suku bunga Fed atau bahkan bisa saja kategorinya mungkin panic selling. Tapi apakah benar? Posisi itu justru menggambarkan perubahan tren atau hanya bersifat koreksi yang memang sampai saat ini belum ketemu dampak yang positif berikutnya. Oke, kemudian yang kedua datang dari jadwal pertemuan antara Perdana Menteri Takaichi dan juga Gubernur BOJ Katsuo Ueda. Saat video ini sedang direkam, pertemuan antara keduanya sedang berlangsung dan kelihatannya kita belum bisa memastikan apa hasil dari pembicaraan tersebut. Kemudian yang ketiga datang dari masalah Cina dan Jepang yang masih tetap menguat terkait dengan eskalasi ketegangan antara keduanya, dan ini dikhawatirkan menggerus kawasan Asia. Seperti yang terlihat di pasar Hang Seng ataupun Nikkei yang mengalami penurunan, bukan hanya terkait dengan Wall Street yang memerah. Dan yang terakhir adalah datang dari perbedaan pendapat antara para pejabat Fed, dan kali ini datang dari sumber yang relatif ke arah dovish. Tapi apakah mereka membenarkan untuk pemangkasan tersebut dan melihat ada peluang untuk pemangkasan di bulan Desember? Nah, tapi saat ini justru posisinya adalah berimbang antara yang mendukung kepada pemangkasan dan juga yang mendukung kepada menahan suku bunga. Oke, pasar ekuitas terlihat mengalami tekanan lebih lanjut dan bahkan sampai sore ini kita melihat penekanan bukan hanya terjadi pada Wall Street tapi juga pada indeks saham Asia. Dan bisa dikategorikan bahwa indeks saham secara global relatif tertekan untuk sementara waktu. Nah, akibatnya di sini kalau kita perhatikan peluang yang paling memungkinkan ataupun yang membuat dampak penurunan lebih tajam itu adalah kaitannya dengan saham-saham sektor teknologi. Ya, beberapa waktu lalu sempat ada kekhawatiran terkait dengan saham sektor teknologi, mungkin sudah terlalu tinggi valuasinya, kemudian ada kekhawatiran terkait dengan bubble. Walaupun misalkan terkait dengan bubble tersebut masih tetap ada perdebatan yang meyakini bahwa ini bukan bubble, ada juga pihak yang sudah meyakini bahwa ini adalah tanda-tanda bubble. Ya, seperti Deutsche Bank yang mengatakan bahwa penurunan ini bukanlah bagian dari awal penurunan yang lebih besar, melainkan ini bagian dari pendinginan atau cooling down dari beberapa waktu terakhir. Kurang lebih tercatat dari sejak Jackson Hole Symposium kita melihat kenaikan yang sangat impresif pada pasar saham Amerika. Jadi pada dasarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan, penurunan pun terlihat hanya sedikit saja, hanya sekitar 2% di bawah all-time high untuk S&P 500. Jadi dengan kata lain, kalau kita perhatikan dari apa yang kita bahas kemarin di live streaming, ini hampir sama dengan apa yang dilakukan ataupun dipandang oleh Deutsche Bank, yang mereka masih cukup optimis bahwa penurunan ini adalah koreksi ataupun cooling down. Nah, berarti bukan terkait dengan bubble ataupun terkait dengan faktor-faktor lain yang menggerus situasi ataupun kondisi. Sampai saat ini Deutsche Bank mengatakan bahwa mereka tidak melihat ada tanda-tanda yang memberikan isyarat bahwa ini adalah tanda-tanda untuk koreksi pasar yang akan besar. Ya, itu ditandai dengan keputusan suku bunga Bank Sentral yang relatif diputuskan untuk naik, dan itu tidak terlihat sampai saat ini, dan bahkan di FOMC Desember belum tentu Fed tiba-tiba menaikkan suku bunga. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan penurunan ekonomi. Kalau memang terjadi perlambatan yang signifikan atau bahkan tanda-tanda sinyal kepada arah resesi. Sampai detik ini Deutsche Bank, Goldman Sachs, beberapa bank-bank besar lainnya masih meyakini bahwa S&P 500 mungkin akan sentuh 7.400 di tahun 2026. Artinya kalaupun terjadi penurunan di saat ini atau kategori volatilitas yang terjadi di beberapa waktu belakangan ini, mereka masih cukup meyakini bahwa ini hanya sekedar repricing kaitannya dengan ekspektasi penurunan suku bunga Fed yang cenderung berkurang. Nah, di sisi lain, ada agenda pertemuan antara Katsuo Ueda dan Takaichi, Perdana Menteri Jepang yang baru, tapi memang ini agenda rutin yang biasanya dilakukan oleh pemerintah dengan Bank Sentral. Mereka akan berkonsultasi terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil. Seperti kita ketahui bahwa Perdana Menteri Jepang, Takaichi, sudah mengisyaratkan bahwa dia lebih mendukung pada kebijakan yang relatif agresif untuk fiskal dan juga moneter yang akomodatif. Itu artinya dia akan meminta kepada Bank Sentral, dalam ini adalah Katsuo Ueda, untuk menahan diri menaikkan suku bunga. Padahal beberapa waktu lalu juga termasuk 1 atau 2 hari terakhir, Katsuo Ueda sempat memberikan sinyal bahwa Bank Sentral kemungkinan bisa menaikkan suku bunga di antara bulan Desember atau Januari. Ini terlepas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah,
Tapi Bank Sentral melihat dari sisi inflasi yang sudah berada di atas 2% selama 3 tahun terakhir. Jadi alasannya cukup reasonable, tapi mungkin kali ini kita akan coba perhatikan apakah yang disampaikan Perdana Menteri Takaichi nantinya bisa menahan untuk BOJ tidak melakukan kenaikan secara mendadak atau tidak. Yang jelas masih ada waktu 1 bulan ke depan, Desember BOJ meeting, dan kita masih belum lihat tanda-tanda ataupun alasan yang tepat untuk menaikkan suku bunga. Tapi perkiraan saya, kalaupun misalkan terjadi kenaikan pun, maka ini solusi untuk menekan supaya Japanese yen tidak terlalu melemah. Tapi di sisi lain, bisa saja mereka menunda untuk menaikkan suku bunga dan akan membiarkan pemerintah melakukan tindakan terkait dengan fiskal yang agresif dan juga beberapa stimulus lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga nantinya diharapkan kenaikan inflasi pun itu disebabkan oleh meningkatnya konsumsi domestik, bukan terkait dengan kenaikan harga ataupun geopolitik. Nah, kita akan lihat beberapa waktu ke depan. Yang jelas ini akan mengancam kepada USD Japanese yen, berarti Japanese yen yang melemah membuat USD Japanese yen mengalami kenaikan. Tapi di sisi lain, dari Kementerian Keuangan justru agak khawatir kalau mata uangnya terlalu lemah. Jadi kira-kira apa yang akan diambil sebagai solusi? Nah, kemudian terkait dengan ketegangan di Asia yang meningkat setelah Perdana Menteri Takaichi sempat menyinggung China. Kaitannya dengan pernyataan yang dilontarkan waktu itu adalah kaitannya terkait dengan serangan China ke Taiwan. Dia mengatakan bahwa ini bisa memicu respon militer dari Jepang, sehingga akhirnya tidak disukai oleh pemerintah China yang memutuskan akhirnya memperingatkan kepada Perdana Menteri Jepang untuk menarik ucapannya. Dan ujung-ujungnya ini menyebabkan China melarang perjalanan karyawan perusahaan negara ke Jepang, lalu kemudian juga membatalkan grup tour ataupun bahkan acara-acara yang ada di Jepang, dan juga menghentikan perjalanan film-film Jepang. Nah, tentunya ini akan memberikan tanda-tanda khusus ke depan, terutama untuk kawasan Asia. Kalau memang ini ternyata berlarut-larut, hati-hati, kemungkinan ini akan menyinggung seluruh kawasan Asia dan bukan hanya terkait dengan saham Nikkei ataupun bahkan Hang Seng, melainkan juga bisa secara keseluruhan. Seperti yang terjadi pada Korea Selatan, indeks Kospi juga mulai penurunan. Jadi kita lihat ya ke depan apakah ini bisa berujung kepada perdamaian atau justru akan memicu konflik yang lebih lanjut. Yang jelas, sampai saat ini diplomat Jepang dikirim ke China untuk meredam situasi. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan perbedaan pandangan dari para pejabat Fed. Kali ini muncul dari Jefferson dan juga Waller. Kita tahu Waller adalah salah satu kandidat kuat untuk menggantikan Powell ke depan, sehingga akhirnya kita tidak akan heran kalau misalkan pandangan dia relatif lebih dovish. Tapi untuk saat ini yang saya akan komentari ataupun saya tunjukkan di situ adalah komentar-komentar dari Waller yang meyakini bahwa pasar tenaga kerja masih relatif lebih rendah dan juga resikonya jauh lebih besar daripada inflasi. Jadi menurut Waller, yang terjadi beberapa waktu terakhir akibat shutdown, data-data swasta menunjukkan justru lapangan pekerjaan ataupun pasar tenaga kerja sedang mengalami pelemahan. So, kalau misalkan ini melemah lebih lanjut, ini akan menunjukkan bahwa layak di bulan Desember nanti untuk tetap melakukan pemangkasan suku bunga. Dengan demikian, kalaupun misalkan data non-farm payroll, katakanlah yang akan muncul di hari Kamis nanti, relatif lebih kuat daripada ekspektasi, menurut Waller itu tidak akan mengubah pandangan apapun bahwa kondisi pasar tenaga kerja secara umum, secara keseluruhan masih relatif lemah. Sementara Jefferson memberikan peringatan kepada Fed untuk berhati-hati. Walaupun dia kategorinya relatif kepada dovish, tapi juga dia mencerminkan ataupun menilai inflasi memang tinggi. Tapi lagi-lagi dia meyakini dan cukup konsisten menurut saya dengan pandangan bahwa situasinya sudah bergeser, bukan lagi terkait dengan kekhawatiran inflasi, melainkan kekhawatiran kepada pasar tenaga kerja. So, dengan demikian, kalau lihat dari dampak yang ada, maka dia juga cenderung mendukung kepada penurunan semua. Tapi, lagi-lagi, semua akan bergulir kepada data-data ekonomi sampai at least pertemuan FOMC di tanggal 9 dan 10 Desember mendatang. Oke, data ekonomi untuk hari ini, malam nanti kita hanya akan melihat beberapa data ekspor-impor dari Amerika, kemudian juga industrial production, dan tentunya factory orders. Sedangkan pidato kemungkinan dari Michelle Barr, yaitu wakil ketua Fed dari supervisi, tapi juga saya rasa ini relatif ke arah hawkish, jadi hati-hati untuk nanti malam. Tapi juga segera mengingatkan bahwa data yang tidak tertampilkan di sini, yaitu satu data terkait dengan ADP mingguan. Ya, data ADP mingguan ini bisa dikategorikan data initial jobless claim versi swasta yang muncul sejak shutdown bergulir. Nah, jadi kalau misalkan lihat dari data minggu lalu, data ADP cenderung negatif dan itu menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja
dari sektor swasta menunjukkan angka yang relatif lemah. Kalau misalkan nanti malam ternyata data tersebut relatif lebih lemah, maka kemungkinan kita akan melihat dolar kembali turun dan akhirnya emas ataupun bahkan indeks saham punya kesempatan untuk naik ataupun rebound. Ini berarti berkaitan lagi dengan ekspektasi penurunan suku bunga. Sampai saat ini CME Fed Watch Tools itu menunjukkan angka di bawah 50%. So, kita butuh beberapa data ekonomi yang meyakinkan bahwa ekspektasi untuk penurunan suku bunga masih tetap terbuka sampai ke Desember.